Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anto dari Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini saya akan memberikan simulasi atau tutorial bagaimana caranya menanam bibit kunyit hitam indukan yang sudah displit atau sudah dipisahkan dari indukannya ya, yang tadinya dari polybag besar yang isinya 15 sampai 20 pohon, kita pecah-pecah menjadi satu pohon seperti ini. Nah, ya. Seperti ini contohnya. Ya, ini hasil split dari polybag besar. Teknik pemecahan yang penting masing-masing pohon itu harus punya akar ya, walaupun hanya 2 atau 1 ada akar. Kalaupun tidak ada akar, yang penting bonggolnya itu utuh ya, tidak terlalu kecil, insya Allah juga nanti keluar akar. Nah ini yang bagus seperti ini. Ini sudah ada bunganya ya, bunganya sudah keluar, ini sudah berbuah ini. Nah ini kebetulan ini ada satu pohon lagi yang kecil ya, punya anakan. Nah ini anakannya. Ini anakannya tanggung ya, kalau kita split, kalau kita pecah, dia nggak punya akar. Bonggolnya juga masih, rimpangnya belum ada. Jadi kalau dipaksakan kita split, yang ada malah mati nanti. Oleh karena itu kita biarkan aja. Jadi ini hitungannya ada 2 pohon ya. Ya, bagaimana caranya ya? Mari kita perhatikan. Ini ditaruh di sini. Ini akar bisa agak ditekuk sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau begini kan ini terlalu tinggi. Sebaiknya sih polybagnya memang ukuran 15-20 ya. Jadi akarnya itu tidak tertekuk. Nah seperti ini. Kalau 20 kan tingginya segini. Karena ini polybagnya bekas menyemai vanili yang tidak numbuh, banyak banget yang tidak numbuh, daripada terbuang-buang, saya manfaatkan untuk menyemai bibit kunyit hitam indukan ya. Tapi untuk lain kali sih harus yang lebih tinggi dari ini ya, 20 cm lah tingginya. Kalau ini 15 ini. Nah setelah lalu kita kasih ini ya, penyangga. Penyangganya dari bambu aja. Nah, tujuannya nih kalau nanti dia layu, ada penyangganya kan aman. Kita isi media timbunnya atau untuk mengisi berikutnya adalah menggunakan media terapreta ya. Terapreta itu tanah hitam ya, yang terdiri dari tanah biasa, sebaiknya sih tanah merah ya. Kalau nggak ada tanah merah juga tanah apa aja yang ada di lahan bisa dicampur arang ya. Arang sekam bisa, arang batok bisa, arang kayu juga bisa. Yang penting arang. Nah, satu lagi kotoran hewan sapi yang sudah fermentasi ya, atau yang sudah kering. Itu aja sih. Jadi ada 3 macam, tanah biasa, arang, lalu kotoran hewan sapi. Nah, ini kita timbun terus sambil ditekan pelan-pelan ya, agar padat, biar medianya itu nempel pada tanah ya, dan agar tidak ini akarnya keluar, nggak boleh ya, agar kuat juga supaya terterpa angin pohonnya tidak roboh ya, tidak goyang. Kalau goyang-goyang nanti pertumbuhannya kurang bagus. Nanti kalau sudah keluar akar banyak, otomatis kan kencang. Nah, bisa kita hentakkan 1, 2, 3 kali hentak supaya agak padat ya di dalamnya itu. Kita isi aja penuh ya, sampai penuh aja. Kita isi penuh. Harus sabar ya, nggak boleh buru-buru karena ini namanya kita menanam sebuah kehidupan ya. Ini kan bibit itu seperti bayi, jadi bayi itu harus diperlakukan secara lembut ya, pelan-pelan, nggak boleh gerusa-gerusu, supaya nyaman pada tanaman. Kalau nyaman kan tidak stres, kalau nggak stres insya Allah numbuh ya. Jadi ini alhamdulillah sudah selesai ya.
selesai, sudah rapi. Ini hasilnya seperti ini, ya kan? Nah, ini ada penjaganya dari bambu, ya. Nanti kalau layu kita pegangin pakai rapia atau bisa juga solatip lah ya, atau apa aja lah. Ya kalau ini layu ya, syukur-syukur sih besok nggak layu, langsung segar. Nah setelah jadi, yang penting intinya sudah redup ya. Kita prosesnya itu walaupun ini masih jam 2, jam setengah 3, tapi ini karena mendung ya, maka kita siram. Siram tujuannya untuk memadatkan tanah-tanah di dalam ya, agar menyatu dengan akar. Kita siram ya, yang penting basah. Kalau kurang kita tambahin lagi. Walaupun nyiramnya kebanyakan, ini air akan turun ya, turun dan akan keluar. Nah seperti ini, satu, ya, netes airnya kan, ya karena medianya bagus ya, ada terapreta itu. Jadi walaupun nyiramnya kebanyakan, insya Allah akan netes. Nah kalau kita hentak-hentakan lagi, ini lebih pasak lagi, pasaknya pasak alami ya, tidak padat. Setelah siram, kemudian di banting-banting pelan, media akan turun, kita isi lagi aja biar penuh ya. Nah, kita isi lagi. Setelah isi lagi sudah cukup ya, selesai. Kita taruh, berikutnya disimpan atau ditaruh di tempat yang tidak terkena oleh sinar matahari langsung ya. Bagaimana? Di mana? Bisa di emperan rumah, bisa di bawah pohon yang rindang, bisa di lahan, tapi harus ada paranet ya kalau nggak ada pohon. Paranet yang disarankan ukuran 75% atau 70% atau 65%. Kuncinya cahaya yang masuk berkisar antara 25% sampai dengan 35%. Ya, nanti disimpan di tempat yang teduh itu kurang lebih 1 sampai 2 pekan lah ya. Itu sudah cukup. Sudah memberikan kesegaran ya, walaupun nanti minggu pertama agak stres ya, layu-layu dikit. Tapi kalau disiram setiap hari, lama-lama stresnya hilang ya. Siram pagi atau sore hari 1 kali saja lah. Kalau hujan nggak usah disiram ya. Kalau ini terkena hujan nggak perlu disiram. Kalau nggak terkena hujan, disiram 1 hari sekali, bisa pagi bisa sore. Nanti setelah segar bisa langsung dikeluarkan di lahan terbuka. Lahan terbuka yang tidak ada naungan atau lindungan sama sekali ya, terpapar oleh sinar matahari langsung. Itu nanti akan stres lagi sebentar ya, antara 1 minggu sampai 2 minggu lah stres, layu, daunnya layu. Tapi nanti kalau sudah 2 minggu akan segar lagi, dan nanti batang-batangnya dan daunnya akan semakin kokoh ya, semakin kuat. Keuntungan yang lain, nanam kunyit hitam di lahan terbuka yang langsung terkena sinar matahari ya. Di samping pohonnya kekar, kuat, juga cepat mengeluarkan banyak anakan yang baru. Ya, jadi anakannya itu cepat keluar. Kalau di tempat yang teduh, kurang matahari, 1 bulan itu belum tentu keluar anak. Walaupun keluar paling 1 ya, 1 bulan. Tapi kalau di tempat yang terbuka, itu bisa 2, 3, bahkan 4 ya, dalam 1 bulan. Kita coba nanti perhatikan ya, berikutnya akan saya videokan lagi setelah ini beranak. Oke, saya kira cukup jelas ya. Mudah-mudahan simulasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, dan kita praktekkan dalam bertani kunyit hitam. Mudah-mudahan saya dapat barokah dari menyebarkan ilmu ini, dan Anda juga dapat keuntungan ilmu. Alhamdulillah kita saling berbagi dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.